Perkenalkan, nama saya Maesa Satrio Salam dengan NIM 2455201131. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya rancang sebelumnya, aplikasi dengan nama Klasin. Dan di sini saya akan mendemonstrasikannya untuk bagian spesifiknya seminar, fitur terbaru dari aplikasi ini. Langsung aja ke aplikasinya. Di sini pada halaman awal dari aplikasinya akan diharuskan untuk login terlebih dahulu dan memilih role apakah sebagai mahasiswa atau admin. Di sini saya akan mencobanya sebagai mahasiswa. Nah, di sini user harus memasukkan email dan password, dan UI ini dibangun seutuhnya menggunakan Jetpack Compose, bisa dilihat dari codingannya pada Android Studio. Lalu kita bisa lihat pada kode login activity-nya, login activity.kt. Untuk membuat kolom pengisian email dan password, saya menggunakan komponen dari outline text field, var by email, remember, table state of, seperti itu. Untuk tombol login di bawahnya saya menggunakan komponen button on click. Saat tombol ini diklik, dia akan memunci fungsi di out repository. Untuk mengirimkan data kredensial ke server Supabase, karena aplikasi ini menggunakan database-nya dari cloud database Supabase, akan dikirimkan ke situ. Dan jika sukses, maka akan berpindah intent ke main activity. Seperti itu. Di sini lakukan login di aplikasi hingga masuk ke dashboardnya. Bisa menggunakan kredensial ini, user dengan password user 1234. Lalu setelah login, kita bisa masuk ke halaman homescreen.kt. Nah, di sini menu seminar registration app-nya dibangun menggunakan komponen card dengan fungsi latar belakang brush line gradient agar lebih menarik dan menghasilkan warna gradient yang menyala, seperti itu. Saat menu ini diklik, kita akan dibawa ke file homeactivity.kt. Seminar homeactivity.kt. Nah, ini di halaman ini menampilkan daftar seminar, mendaftarkan seminar. Menampilkan daftar seminar. Daftarnya dibentuk menggunakan fungsi lazy column dan item index. Jadi jika nanti ada 100 seminar sekalipun, aplikasi ini tidak akan lemot karena Compose hanya merender dari kartu yang terlihat di layar saja, seperti itu. Lalu di aplikasi kita bisa coba untuk daftar sekarang. Lalu kita bisa masuk ke registrasi seminar registrasi activity. Dan ini adalah form pendaftaran, ada kolom pengisian teks biasa, dan ada juga pilihan semacam jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, untuk tombol pemilihan jenis kelamin ini, jika dilihat di seminar registration activity.kt,
Saya menggunakan komponen bernama Exposed Dropdown Menu Box yang membungkus sebuah drop-down menu. Ini adalah best praktik dari bawaan dari material desain 3 agar user bisa memilih daftar opsi laki-laki maupun perempuan dari pop-up drop-down dengan mulus. Selain itu, from ini menggunakan modifier image padding gunanya adalah saat keyboard HP muncul dari bawah, seluruh from ini akan otomatis terdorong ke atas agar tombol yang sedang kita ketik tidak tertutupi oleh keyboard. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini bisa di ke atas gitu. Karena kalau misalkan nggak pakai itu bakalan kayak gini, tertutup, nggak bisa di scroll ke bawah kayak gitu. Oke, lanjut di aplikasi kita akan coba ketik emailnya. Kita akan coba ketik email yang salah, misalkan mahesa@.com. Nah, di sini akan ada kode tulisan error merah dengan tulisan email harus mengandung seperti itu, harus mengandung ini. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat pada kode dari Android Studio-nya pada seminar registration activity di bagian fungsi validate email. Nah, ini validate email dan outline text field. Salah satu logika utamanya di sini adalah fitur real time validasi. Saat saya memasukkan email yang tidak valid atau salah, peringatan yang berwarna merah ini bakalan instan muncul. Di kodenya saya mendefinisikan fungsi seperti fun validate email value string. Lalu fungsi ini disisipkan ke dalam properti isError milik komponen outlined fields text field. Nah, ini di sini setiap kali user mengetik terdeteksi oleh onValueChange. State Compose akan merekam perubahannya dan langsung mengevaluasi fungsi tersebut. Jika hasilnya mengembalikan error, teks peringatan merah ini otomatis dirender secara seketika. Lalu di emulator pastikan mengisi data dengan benar dan lanjut scroll ke paling bawah. Di sini ada centang persetujuan, centang tombol tersebut, lalu kirim hingga muncul dialog dari ini. Nah, di sini kita harus mengisi terlebih dahulu. Kita akan isi dengan nama kita sendiri. Nah, ini untuk nomor HP juga diharuskan menggunakan yang diawali dengan 08 dan sampai 13 digit. Nah, pada saat diklik akan muncul pop-up dialog. Nah, di sini untuk pop-up dialognya kita bisa lihat di checkbox
Dan di alert dialog pada di sini untuk detailnya konfirmasi data, apakah data yang Anda isi sudah benar atau valid untuk validasinya. Jadi sebelum bisa disubmit, user wajib menyetujui data lewat tombol centang ini. Jika belum dicentang, tombol submit ini akan disable atau mati. Nah, di sini kita bisa simpan dan bisa batal. Untuk di kodenya seperti ini. Confirm button, kirim dan batal seperti itu. Kita akan coba simpan. Di motor kita akan coba kirim. Pada pop-up setelahnya layar sukses muncul. Klik cek tiket. Dan di sini saya akan coba kembali ke halaman utama. Lalu kita akan lihat di riwayat saya. Nah, di sini kita sudah didaftar di sini. Nah, di sini karena pada seminar ini menggunakan seleksi, jadi kita harus menunggu seleksinya terlebih dahulu, apakah seleksinya ini lolos atau tidak dari admin seperti itu. Di sini kita bisa masuk ke seminar result, activity. Setelah kita cek tiket, kita masuk ke riwayat pendaftaran ini. Ada tabel status seperti terdaftar atau menunggu seleksi. Desain halamannya menggunakan kartu dan warna gradien agar terlihat premium. Di kodenya tepatnya di registrasi detail activation. Pewarnaan gradiennya dibuat menggunakan brush vertical gradient. Lalu untuk menampilkan teks status pendaftaran ada bagian logika file display status. File display status sama dengan if seminar, if selection enable, terdaftar else, reg selection status, artinya kode kita otomatis akan menimpa teks menjadi terdaftar berwarna biru jika dari sistem seminar tersebut tidak mengaktifkan fitur seleksi. Contohnya seperti ini. Di sini yang tidak pakai seleksi itu misalkan ini dari teknologi ini, kita kasih nama Esa email @gmail.com. Nah, di sini bacanya terdaftar, bukan belum diseleksi atau lolos atau tidak lolos seperti itu. Nah, paling sekian saja sih dari fitur terbaru dari seminar ini, dan selebihnya paling ada fitur dari adminnya. Jadi admin ini juga bisa untuk sebelumnya dari aplikasi ini juga ada validasi untuk daftar ya, seperti user emailnya seperti yang sebelumnya harus pakai passwordnya juga dia harus minimal 8 karakter seperti itu.
kita akan masuk ke admin saja. Bisa menggunakan kredensial ini Manesa dengan password 123 anjay. Nah, ini untuk admin sendiri dia bisa mengelola dari peserta yang sudah mendaftar. Jadi kayak seperti sebelumnya yang mendaftar itu ada Esa dan Mahesa Satria Darussalam. Nah, di sini karena dia diseleksi, di sini ada bacaan ubah status seleksi apakah lolos atau tidak lolos. Kita contohkan di sini lolos. Nah, dan di sini tulisannya statusnya udah lolos, dan pada form mahasiswanya di situ juga udah lolos, harusnya seperti itu. Di sini bisa mendaftarkan seminarnya juga. Ya, seperti itu kurang lebih dari aplikasi yang sudah saya rancang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.